Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehatkah? Ya, alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kemajuan Bani Umayyah. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang berdirinya Bani Umayyah, terus yang Jumat lalu tentang 5 khalifah yang sukses membawa Bani Umayyah berjaya. Nah, sekarang kita akan lihat kejayaannya di mana. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita cek dulu sudah rapikah Anda. Adakah sampah di sekitarmu yang tadi masih makan? Silakan dihabiskan, terus sampahnya dibuang. Kalau sudah nggak ada, selanjutnya persiapkan buku dan juga handphone yang terkoneksi internet. Ya. Agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat, berkah, maka niatkan belajar kalian untuk meraih ilmu. Dan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Baik, siapa ketua kelasnya? Pimpin doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Abi. Ya, kita presensi dulu. Tak ceknya Ardita, Asyifa, Ataya, Bahtiar, Raisya, Zahida Zarin, Zafina Husna. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai, maka kita bertadarus terlebih dahulu. Oke, baik, kita mulai dari ta'awud setunggal kali 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Ada yang mau membacakan sekali lagi? Coba, siapa mau baca? Oke, Mbak, silakan. Mbak Asna. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terima kasih Mbak Asna. Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Baik. Yang membacakan artinya siapa? Oke, Mbak Galuh, silakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena.
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq. Terima kasih. Tepuk tangan juga. Wah, apik kok. Perintah pertama adalah bacalah. Nah, membaca itu tidak hanya sekedar bacaan teks. Membaca itu sebanyak, bisa membaca secara digital, teks, bahkan membaca peristiwa alam, membaca tentang tingkah laku manusia, itu ada di sana pengajarannya. Sama, kita nanti akan membaca teks juga berbagai kemajuan yang dimiliki oleh Bani Umayyah. Kalau kemarin sudah pemimpinnya yang kita cari ya, kita identifikasi, sekarang kemajuannya. Tujuannya nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian itu bisa mengidentifikasi kemajuan peradaban pada masa Bani Umayyah di Damaskus khususnya. Karena ada dua. Bani Umayyah itu terbagi dari dua periode. Periode pertama di Damaskus, periode kedua pusatnya di Spanyol. Kalau sekarang yang di Damaskus. Baik dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Indikatornya jelas ya, nanti kalian bisa menyebutkan bidang-bidang apa saja yang maju, menjelaskan kemajuan setiap bidangnya, dan mengidentifikasi ilmuwan-ilmuwan yang ternyata salah satu ilmuwan di sana itu karyanya masih digunakan hingga saat ini. Nah, sopo ya ini? Nanti kita cari bersama-sama. Alur pembelajarannya nanti pertama kita awali dengan pretest, kemudian diskusi, habis diskusi ada presentasi, ya, biasanya bi. Habis presentasi ada post test. Nah, jadi dari pretest nanti ada kenaikan nggak setelah kita belajar? Kita masuk ke pertanyaan pemantik. Dari manakah kalian mendapatkan ilmu untuk melaksanakan sholat selama ini? Sekolah ngendi? Dari orang tua. Orang tua. Dari guru. Pertanyaan selanjutnya, dari manakah para ustadz atau ayah ibu kalian itu mendapatkan buku tuntunan ibadah harian? Dari gurunya lagi, dari Simba, door prize. Ada yang dari toko katanya. Nah, pernah nggak kalian itu berpikir gini, janjane biyen ki sing nyusun buku ki sapa sih? Kok tiba-tiba, kan nggak mungkin ya kita langsung bisa melihat ke Nabi ya. Pasti ada orang yang menyusun buku tuntunan ibadah. Tahukah kalian bahwa tuntunan ibadah itu dirangkum dari sebuah buku fikih karya salah satu ulama zaman Bani Umayyah. Nah, siapa mereka? Ini yang akan kita pecahkan hari ini. Nah, oke. Pecahkan misteri. Oke. Thinking. Apa ya thinking ki? Artinya thinking apa? Overthinking. Oh, berpikir. Ini overthinking berarti kelebihan pikiran. Oke.
Ini gambar apa? Masjid. Kok ngerti? Kira-kira masjid ngendi? Mekah. Ayo. Menara Kudus. Menara Kudus. Ini efek P5-nya berhasil ini. Kira-kira mana itu? Masjid Damaskus. Ada di Suriah. Lanjut. Kalau ini sekolah. Gereja. Sekolah. Masjid. Bangunan ya, sudah bangunan. Ya, ini sekolah. Tapi lebih tingkat yang lebih tinggi namanya apa? Universitas. Mana? Kira-kira nanti? Spanyol. Tepatnya? Spanyol Mesir. Tepatnya di Cordoba. Nah. Apakah ini yang disebut Masjid Al-Aqsa? Bukan. Ini berada di kompleksnya Masjid Al-Aqsa. Kalau istilah kerennya Dome of Rock. Pernah mendengar istilah Dome of Rock? Kubah batu. Karena batu dari batu apa ya itu yang diciptakan. Nah, ini Dome of Rock ini dibangun pada masa Bani Umayyah. 3 gambar ini merupakan bangunan fisik yang ditinggalkan oleh Bani Umayyah dan sampai sekarang masih ada. Nah, selain bangunan fisik, bidang apa saja yang mengalami kemajuan pada masa Bani Abbasiyah? Bani Umayyah. Pendidikan, politik, teknologi, transportasi, apakah ada? Filsafat, apalagi? Bahasa, bener. Banyak ya ternyata selain bangunan fisik. Nah, nanti kita akan diskusikan itu. Nah, saatnya kita berdiskusi. Nanti siapkan 1 file presentasi. Langsung ya, langsung buat di Canva saja. Panduan file presentasinya pakai LKPD. Baik, tak bagikan dulu.
Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Daulah Umayyah. Yang pertama, kemajuan dalam bidang politik. Yang kedua, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang arsitektur. Dan yang keempat, kemajuan dalam bidang teknologi. Kemajuan pada bidang politik. Kemajuan Islam di Andalusia sangat ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat seperti Abd al-Rahmanal dan Abd al-Rahman al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah. Toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Islam di Andalusia. Kemajuan di bidang arsitektur. Aspek pembangunan arsitektur banyak dibangun di jalan-jalan dan pasar. Bidang pertanian dibangun irigasi, dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, saluran tersier, dan jembatan-jembatan air yang didirikan. Beberapa kota juga dibangun, diantaranya adalah kota Cordoba atau Cordova dan Granada. Perkembangan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Umayyah pada umumnya berjalan seperti zaman permulaan Islam, hanya pada perintisan dalam ilmu logika yaitu filsafat dan ilmu eksak. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini masih berada pada tahap awal. Pada pembesar Bani Umayyah kurang tertarik pada ilmu pengetahuan, kecuali Yazid bin Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok 6 sudah menyampaikan, men-sharingkan ya, membagikan tentang hasil diskusi mereka mengenai apa aja ya tadi ya? Kemajuan di Bani Umayyah ada dari mulai bidang politik, ilmu pengetahuan, arsitektur hingga teknologi. Nah, tadi karena sudah kalian mencari, juga sudah mengisi LKPD-nya ya melalui Canva yang sudah kalian buat. Silahkan nanti linknya masukkan di grup biar saya nilai, saya cek satu persatu. Kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah kalian cari. Bidang apa saja yang mengalami kemajuan pada Bani Umayyah? Politik, arsitektur, teknologi, ilmu pengetahuan. Bagus. Bangunan fisik apa yang menjadi peninggalan Daulah Umayyah yang masih ada hingga saat ini? Granada, Cordova, yang tadi apa namanya? Dome of the Rock. Apalagi? Yang pertama tadi, awal-awal kita pas membahas awal. Masjid Damaskus. Bagus. Apakah perkembangan teknologi zaman itu sudah seperti saat ini? Belum. Masih sampai mana memang? Baru tahap apa? Ayo yang bahas teknologi tadi siapa? Apakah sudah secanggih saat ini atau masih pada taraf awal? Taraf awal seperti apa ya? Konsep berarti ya? Ya, masih dalam tahap yang konsep. Jadi sebagai contoh, kalau nanti di dinasti yang berikutnya itu ditemukan berbagai macam teknologi. Semuanya konsep pesawat terbang, konsep GPS ditemukan di sana. Bahkan konsep teropong pun, kamera itu juga ditemukan pada masa nanti di Bani Abbasiyah. Ilmuwan banyak bermunculan pada Bani Umayyah. Siapa saja? Imam Sibawai, terus Hasbil Mulawah, Qatadah, Muhammad bin Syihab al-Zuhri, Imam Abu Hanifah, Ibnu Rushd, Hasan bin Nafi. Nah, ada dua orang yang karyanya masih digunakan hingga saat ini.
yaitu bukan Imam Abu Hanifah atau Imam Hambali. Pernah mendengar nama Imam Hambali? Salah satu mazhab fikih yang digunakan di belahan dunia manapun. Ada juga Hasan Al-Basri. Nah, ada dua orang itu yang karyanya masih dimanfaatkan hingga saat ini. Oke, sip. Tinggal kita pas tesnya. Refleksikan diri kita masing-masing. Apakah hari ini kalian senang? Ini dengan apa? Ceria. Buat kantor. Buat kantor. Naik. Apa kalian sudah tahu tentang kemajuan bulan sekarang? Insya Allah.